dibeli juga. Ya. Nah, kecuali kalau yang mungkin dia istilahnya tanpa surat berhubungan itu pasti. Ya kan dia itu hanya akal-akalan mereka, kan? Bagaimana caranya dia untuk mengirimkan. Minggu depan insya Allah saya akan tindak lanjuti, mulai dengan mengundang ya pihak pedagang. Nanti akan kami undang, saya jadwalkan minggu depan, lebih cepat lebih baik lah. Bila mana Disperindak tidak melakukan sebagaimana janji semestinya, kami akan melakukan aksi unjuk rasa dengan para emak-emak atau para ibu-ibu atau para konsumen yang dirugikan di depan toko emas yang bersangkutan. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual dan terpercaya. Bersama channel Bang Kumis berbagi di edisi 3 Februari 2022. Tim channel Bang Kumis berbagi bersama aktivis dari Peleton Pemuda dan juga dari Lembaga Perlindungan Konsumen untuk menindaklanjuti salah satu soal toko emas di Pasar Labuan yang memang lagi viral dan menjadikan pemberitaan. Dan hari ini kami akan sama teman-teman media online juga hadir untuk audiensi bersama Disperindak-Pas KOP Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat, tim audiensi yang terdiri dari Ormas Peleton Pemuda Pandeglang, Direktorat Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional DPD Pandeglang, pegiat sosial media Pandeglang, dan beberapa awak media mendatangi kantor Disperindak-Pas dan UMKM Kabupaten Pandeglang untuk audiensi polemik praktek jual beli emas yang terjadi di Pasar Labuan. Bertempat di Aula Disperindak-Pas Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tim audiensi disambut baik oleh Edi Suhaidi Kurdianta selaku Kepala Dinas yang didampingi beberapa staf dan hadir pula dari pihak kepolisian Polres Pandeglang. Dari lembaga yang saya kabarkan, alhamdulillah pada yang pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim. Perkenankan saya Suhaidi, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Endal persoalan sehingga pada hari ini kita melakukan kajian. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara dimulai dengan pemaparan polemik jual beli emas di Pasar Labuan oleh para audien, salah satunya Doris, aktivis Peleton Pemuda, juga sebagai anggota Lembaga Perlindungan Konsumen yang mempertanyakan fungsi dan pengawasan Disperindak-Pas terhadap kegiatan jual beli emas. Sementara Bang Kumis selaku penggiat sosial media dan YouTuber Pandeglang mendesak pihak Disperindak-Pas untuk membuat regulasi atau aturan terhadap praktek jual beli emas agar tidak terjadi sebuah usaha perdagangan yang tidak sehat yang berdampak merugikan konsumen, dan juga menindak tegas terhadap oknum toko emas yang diduga menjalankan usahanya dengan cara-cara yang tidak sehat. Kami media hanya menyajikan sebuah berita yang kami dengar, berita yang kami lihat, itulah yang kami sajikan, dan mungkin Pak Fede pun bisa kirim, dan mudah-mudahan yang di ruang ini hampir nonton semua dengan saya, seperti itulah. Jadi kebingungan sementara kami warga itu bukan aja mau Pak, yang lagi butuh, apalagi itu punya dia yang dijual juga. Jadi dijual itu karena terpaksa, walaupun jelas-jelas itu dirugikan.
Makanya kami silakan nanti buat Bapak bagaimana sih regulasi supaya ada satu ketetapan. Jadi begini, oke lah, kita tidak mempermasalahkan ada ya jenis logam emas itu mah perusahaan stabil. Yang kami inginkan pada tuntutan hari ini yang mewakili dari ratusan konsumen, sanksi apa sih sebetulnya kewenangan Disperindak pasti terhadap toko yang malah praktek yang nakal seperti itu? Yang minimal ya kami tidak sejauh untuk melaporkan, karena itu kan hak konsumen juga ya. Kami cuma membantu melaporkan, oh ada malapraktik loh di labuan ini, terus sanksinya seperti apa? Satu ya. Kedua, kami pengen juga konsumen juga menginginkan, jadi ada ketetapan. Kalau 15.000 potongan. Kalau ada ongkos sedikit ketika dijual harus umpamanya dikembalikan. Ini banyak yang menjadi, karena kita baru mengalami Pak beli sekarang ini Hal baru mengenai beli aduan kerugian konsumen. Saya kira gini ya, ini sebetulnya sudah jelas ke, nanti saya minta pendapat Pak Kapolsek juga ini. Ini sudah ada yang pihak yang dirugikan. Kadang-kadang kita ambil, oh ini ranahnya bukan lagi di dinas tapi ada di APH. Namun demikian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan, saya akan mencoba menjembatani ini dengan memanggil para pedagang. Jadi nanti hasilnya apa, nanti kita akan sampaikan. Jadi karena kalau posisi kami sesuai dengan aturan, kita memiliki kewenangan pada timbangan gitu. Nah nanti proses jual beli ada yang dirugikan, itu ranahnya sudah bukan ada kita. Ya kita akan upaya ya. Saya juga tidak boleh mengambil keputusan hari ini. Kami akan kaji nanti, kalau memang tidak ada coba kita ajukan nanti ke baik itu Perda maupun daerah, itu kan harus ada acuan. Jangan sampai kami juga melakukan masalah. Ya. Nah sampai saat ini saya ya yang diketahui oleh kami ini kan baru sebatas timbangan sampai saat ini. Mungkin masih kita akan coba adop dari teman-teman, kemudian termasuk koordinasi barangkali dengan pihak lain lah, sehingga bisa diperoleh hasil yang sebagaimana Bapak sampaikan. Ya jangan sampai nanti itu di luar koridor kami. Itu kan makanya pertanyakan ya. Jadi insya Allah akan kita kaji apakah dimungkinkan itu untuk sampai ke sana. Hormati rekan-rekan aktivis dari Labuan ya, Labuan. Ya sebetulnya kalau untuk mengahin ya Pak, sebetulnya ini kan sudah jelas ya. Jadi yang dipermasalahkan adalah bagaimana ini untuk melindungi konsumen. Ya sebetulnya Bapak udah tepat kalau untuk tingkat kabupaten ya ke Disperindak ya. Cuma kalau sifatnya Disperindak ini tidak ada kewenangan untuk masalah tambang ya Pak ya. Karena di stambennya itu mungkin ada di provinsi. Jadi apapun yang mungkin yang disampaikan oleh para rekan-rekan dari aktivis nanti mungkin akan ditampung dan kita akan sampaikan Pak. Ya apalagi misalnya ini yang termasuk untuk melindungi masyarakat Pandeglang ya, beliau juga sama dengan saya juga sama. Bagaimana istilahnya masyarakat Pandeglang ini biar aman, tentram dan tidak ada yang dirugikan Pak. Tujuan sebetulnya sama dengan aktivis juga. Cuma kita ini yang disampaikan oleh Pak Kadis betul. Karena kewenangan Pak larinya. Kalau udah lari kewenangan berarti kita ada bagian-bagian yang lebih berhak kan gitu, yang lebih berhak untuk menangani ini. Saya yakin beliau juga akan segera mungkin bersurat atau menyampaikan keluhan-keluhan daripada masyarakat lah yang diwakili oleh para rekan-rekan kita dari aktivis ini. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, jadi di dalam masalah penjualan emas, memang kalau kita amati di bawah
ini kan seperti dunia perbankan juga ya. Iya. Dan masing-masing memiliki kebijakan sendiri. Iya. Bagaimana orang untuk berminat di BRI misalnya dengan kebijakan BRI. Kalau bisa pinjam juga di BRI, jangan sampai ke BCT kan begitu. Dan ini realita di bawah. Nah, kemudian yang selanjutnya jangan sampai juga kita menggeneralisasikan. Ketika ini ada oknum, katakanlah 2 tokoh misalnya. Iya. Dan kita papat itu si mata tokoh itu juga kan sudah bagus. Nah, ini pasti kita akan ke bawah ya. Kita akan ke bawah karena saya juga jujur menjual dan beli emas kalau ada milik itu ke Labuan, dan sampai saat ini toko itu tidak ada masalah dengan saya. Jadi artinya kalau lagi naik biasanya kan yang 24 beda dengan yang jenisnya Singapura. Kalau Singapura kan harga awal gitu. Jadi maksud saya begini, teman-teman juga harus juga banyak data. Apakah hanya 2 toko inilah atau semuanya begitu? Karena setahu saya, ya saya jual beli di sebuah toko yang di Labuan aman-aman saja. Ya, Pak Kadis toko di mana itu? saya di Porinda. Oh ya, kalau Pulau Indah, Ya. konsumen itu kebanyakan pada Nah maksud saya, ketika kita temukan misalnya ada toko yang tidak bagus ya, saya kira kan langkah bijak kita kasih tahu teman-teman untuk tidak melakukan pembelian di situ. Jadi ini tidak melebar gitu. Saya maaf ini ya. Nah, makanya saya ingin juga data otentik. Ini dari bawahnya berapa ini toko emasnya banyak kan, mungkin ada puluhan. Jadi kalau memang hanya ada 2 toko, kita sepakat misalnya kita publikasikan melalui medsos dan sebagainya. Udah lu jangan beli di situ, kan di situ prosesnya melebihkan beli, dan itu akan ditinggalkan oleh konsumen gitu. Iya. Makanya kalau memang ada yang toko yang baik, kenapa kita memilih toko yang tidak baik? Jadi jangan sampai, maksud saya, ketika ada masalah 1-2 toko, maka itu berimbas kepada semua toko yang ada. Nah ini yang akan kami coba telusuri ke bawah. Kalau misalnya 2 toko ini, ya kita nanti kasih SP ya, kita kasih peringatan. Kita akan beri sanksi. Memang tidak langsung ditutup, ada langkah-langkahnya kan. Kita kasih peringatan SP 1. Teguran ya. Kewenangannya memang bisa sampai nutup kalau dia bandel saja. Jadi begitu maksud saya. Jadi ketika ada boroknya di ujung ini, kita nggak usah dipotong dari sini lah. Kita tutup potong di sini. Ya. Jadi maksud kami emang 2 toko emas ini sebagai sampel. Kesananya untuk warning buat toko-toko yang lain. Tambahkan Pak Kadis, jadi begini nih mungkin untuk rekan-rekan, tetap kita juga pada masyarakat agar disampaikan juga. Jadi kenapa saya sampaikan? Yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis betul. Yang namanya toko emas ini kan ada bagaikan bank ya sebetulnya. Iya. Contohnya gini, kita beli di toko A, kita tidak bisa menjual ke toko B, pasti turun harganya. Pasti mereka mempunyai komitmen kalau toko emas itu kalau beli dari saya, nanti apa yang disampaikan oleh dari aktivis itu nanti potongannya sekian kan gitu. Kalau rusak sekian dipotongnya gitu kan. Itu udah jelas. Nah, ini kalau misalnya ini saya sangat kaget juga kalau misalnya potongannya melebihi yang dijanjikan. Nah, itu yang terjadi. Betul itu. Permasalahan intinya itu permasalahannya. Nah, yang disampaikan oleh Pak Kadis betul. Apabila ini toko ini melakukan perbuatan seperti itu, camat laun nanti akan berpindah konsumennya. Berarti akan berpindah kepada toko yang jujur yang baik itu sebetulnya. Terus satu lagi saya tambahin Pak ya, ini jadi konsumen, contoh suratnya dari toko emas yang bersangkutan, emasnya pun produk dia. Nah ini terjadi, begitu dijual produknya nggak diakui Pak. Aksesoris katanya. Ya dengan pokoknya nggak bicara aksesoris ya, pokoknya tidak diakui, diragukan bahwa ini produk kami. Maka ini dianggap adalah emas yang tidak bersurat. Itu peristiwanya. Akhirnya untuk
mengambil keuntungan toko emas, oknum toko emas ini, karena sudah menjustis bahwa itu adalah bukan produk kami dan maka suratnya diragukan, maka dengan harga murah, Pak. Sudah murah, jadi seolah-olah dokumen ini itu diragukan Nah, dari dia. tapi dibeli juga. Ya. Nah, kecuali kalau yang mungkin dia istilahnya tanpa surat perlindungan itu pasti. Ya kan dia itu hanya akal-akalan mereka berikan bagaimana caranya dia untuk membeli murah. Tapi kalau menurut saya sih begini aja, apa yang disampaikan Pak Kadis betul. Nanti lambat laun toko ini konsumen akan bergeser dengan sendirinya. Dan rekan-rekan dari aktivis juga tadi sudah menyampaikan bahwa masyarakat setelah dengar istilahnya pemberitaan dari media, terus dari aktivis juga ngasih tahu bahwa ini udah banyak yang dirugikan, otomatis kan akan bergeser, Pak. Akan bergeser kepada yang menjanjikan, dalam arti istilahnya kalau dia istilahnya ngejual dipotongnya 15.000 ya 15.000 kan gitu ya, Pak. Jadi kalau misalnya harga naik ya naik gitu, Pak. Kalau emas full. Tapi kalau emas Singapura saya yakin ya mereka akan belinya sesuai dengan harga dan potongannya pun sesuai dengan yang komitmen mereka gitu, Pak. Gitu kalau menurut saya. Kalau menurut saya gini aja lah. Ini permasalahan ini kan diadukan hanya 2 toko. Nah, mungkin nanti beliau juga sudah menjanjikan lah istilahnya, pertama akan manggil, yang kedua akan menegur. Nah nanti misalnya untuk rekan-rekan aktivis tinggal nanti kelanjutannya beliau sudah menyatakan bahwa pertemuan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir kan gitu. Berarti ada pertemuan-pertemuan lain, bisa nanti ya mungkin by phone atau mungkin bisa nanti sampai ke Labuan, ketemu di mana kan gitu dengan rekan-rekan. Ya, ini sebetulnya luar biasa nih Pak Kadis. Luar biasa, ya kan? Apalagi beliau sampai mengatakan biasa jual-jual ke Labuan kan gitu. Berarti beliau bukan orang lain, berarti orang Labuan juga kan? Cuman untungnya bukan jadi korban gitu. Iya. Karena beliau tahu mana istilahnya toko emas yang benar mana yang enggak ya, beliau tahu kan gitu. Insya Allah lah mungkin dari rekan-rekan aktivis semuanya ini ditampung, walaupun misalnya Auden harus dulu arah dengan yang dicurigai, tapi ini kan masukan ke beliau untuk bagaimana beliau untuk langkahnya ke depan, apa yang diambil. Mungkin beliau setelah kita pulang, mungkin dengan staf-stafnya akan remukan lagi nih bagaimana formulanya, bagaimana nih langkah yang diambil kan gitu. Nanti baru disampaikan ke. Nanti saya minta bahan-bahan kalau memang ada yang lebih dari 2 toko. Pokoknya nggak mungkin kita abaikan apa yang menjadi keluhan konsumen yang diwakili oleh teman-teman aktivis, pasti akan kita tindak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, untuk masalah tadi tindak lanjut audensi, Pak ya. Ya. Karena tadi Bapak mengatakan bahwa akan ditindaklanjuti, Pak, Ya. ya, baik relokasinya ataupun yang lainnya. Ya. Untuk Bapak kan mengatakan waktu. Kami itu kapan, Pak? Minggu depan insya Allah saya akan tindak lanjuti, dimulai dengan mengundang ya pihak pedagang. Nanti akan kami undang, saya jadwalkan minggu depan, lebih cepat lebih baik lah. Ya, dalam arti minggu depan bisa ditentukan, Pak, waktunya? Ya sekitar Rabu Kamis lah. Dan untuk kedepannya, Pak, apakah pihak audensi tadi dari Peleton, dari lembaga konsumen akan dipertemukan dengan pihak pedagang toko Kita emas sendiri? itu kita lihat ya nanti hasilnya bagaimana, kemudian pasti saya kabari lah ke Bang Kumis ya dan kawan-kawan hasilnya. Oke, terima kasih, Pak. Gitu. Selamat siang, Kang Doris. Ya, selamat siang Pak Kumis. Kang Doris, mohon maaf tadi ya, habis audensi di Sperindak-Pas, Ya, itu soal apa, Kang? Jadi begini, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami tadi mendatangi di Sperindak-Pas ya berkaitan tentang adanya aduan dari konsumen terkait jual beli emas yang tidak sehat. Makanya kami mengadakan aduan dan membawakan isu-isu aduan dari konsumen terkait tidak sehatnya jual beli di toko emas. Nah, untuk tanggapan di Sperindak-Pas Pandeglang sendiri gimana? Ya, alhamdulillah di Sperindak-Pas kooperatif dan kami mengacungkan jempol karena di Sperindak-Pas membuka selebar-lebarnya aduan kami dan menerima aduan kami dan akan menindaklanjuti apa-apa yang kami kemukakan kepada Sperindak-Pas.
Nah, dalam tuntutan kan kayaknya ada beberapa tuntutan termasuk menghadirkan perwakilan dari tokoh Mas sendiri, gimana? Ya, awalnya kami juga merasa agak sedikit kecewa ya, dikarenakan dalam tuntutan tertulis di surat itu kami menginginkan seluruh pemilik toko emas untuk dihadirkan, tapi mungkin ada pertimbangan yang lain di pihak Disperinda Paspor itu keterkaitan kebelumsiapan mereka atau kebelummatangan mereka mengkaji tentang permasalahan ini, dikarenakan permasalahan ini baru kali ini Bang Kumis, berarti sesuatu isu yang seksi yang kami angkat sekarang. Nah, setelah audien Bang Doris sendiri dan beberapa teman gimana? Jadi setelah audien kami menuntut dan insya Allah juga Disperinda Pas memastikan minggu depan tepatnya hari Rabu atau Kamis akan langsung sidak ke toko emas, dan bila mana Disperinda Pas tidak melakukan sebagaimana janji semestinya, kami akan melakukan aksi unjuk rasa dengan para emak-emak atau para ibu-ibu atau para konsumen yang dirugikan di depan toko emas yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.